Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dan saya Iman Budiman dari Iman Budiman Channel. Oke, di video sebelumnya kita membahas tentang bagaimana kita membuat suatu akun Zoom Meeting dan juga bagaimana kita login dengan Zoom Meeting dan dengan akun kita. Nah, kita di part 2 ini kita akan membahas tentang bagaimana metode penggunaan aplikasi Zoom Meeting sebagai salah satu fasilitas kita untuk mengajar kepada murid-murid kita. Ya, karena menurut saya di antara sekian banyak ini yang paling mudah penggunaannya yaitu dengan menggunakan Zoom Meeting. Sebetulnya banyak aplikasi yang lain, katakanlah misalkan seperti halnya WhatsApp, ya, karena kemudian WhatsApp juga bisa ya untuk video call, itu bisa. Kemudian bisa juga menggunakan Messenger Facebook dan juga bisa menggunakan Google Meet. Nah, itu ada kekurangan dan kelebihannya. Masing-masing mempunyai kekurangan dan kelebihannya. Menurut saya pribadi, saya lebih enak menggunakan Zoom Meeting. Perlu diketahui, Bapak Ibu semuanya, untuk Zoom Meeting ini ada dua versi. Yang pertama adalah versi basic, yaitu untuk yang gratis. Dan yang kedua adalah versi yang premium atau berlisensi. Itu durasinya tidak terbatas sesuai dengan yang kita beli lisensinya. Nah, namun menurut saya dalam waktu yang diberikan untuk akun gratis ini adalah hanya 40 menit 45 kalau nggak salah. Ya, sekitar segituan lah. Itu cukup untuk mengajar Bapak Ibu semuanya. Tapi jangan khawatir, ketika waktunya habis maka akan langsung reconnecting kembali. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu semuanya. Dan itu juga pernah saya lakukan. Oke, kita langsung aja. Kita langsung aja buka aplikasi Zoom Meeting-nya. Nah, tampilannya adalah seperti mana nih? Nah, seperti ini Bapak Ibu semuanya. Pastikan koneksi internetnya sudah ada. Nah, kemarin kita baru udah nyampe sini ya. Jadi kita harus memahami toolnya dulu agar nanti ketika kita pelaksanaan dan penggunaan itu tidak pusing seperti itu. Nah, yang pertama adalah kita akan bahas bagaimana settingan awal untuk Zoom Meeting ini. Yang pertama kita pastikan dulu di settingannya. Yang pertama kita pilih dulu settingan seperti ini. Nah, di sini kita akan mengatur tentang video, audio dan lain sebagainya sesuai dengan keinginan kita. Kenapa? Karena faktor audio dan juga video itu sangat berpengaruh kepada Zoom Meeting itu atau pada saat kita sedang menyampaikan materi. Jadi kalau misalnya nggak ada suaranya ya percuma kita ngomong, nggak didengerin oleh siswa. Begitupun juga untuk video. Ya, suaranya aja tanpa ada video agak kurang lengkap gitu ya. Nah, yang pertama adalah di bagian general. Di bagian general itu dibiarkan saja. Kita langsung aja ke bagian video di sini. Nah, perhatikan Bapak Ibu semuanya. Di bagian kamera ini saya kebetulan menggunakan personal komputer atau PC. Nanti kita akan sambil belajar gimana cara membuat komputer kita yang nggak ada webcamnya. Kalau Bapak Ibu semuanya lihat di sini nggak ada webcamnya, menjadi ada webcamnya. Itu hanya menggunakan fasilitas handphone saja. Nanti saya ajarin. Nah, di sini ada mirror my video. Jadi kalau Bapak Ibu semuanya nggak mau mirror si videonya, kadang-kadang kan kalau misalnya kita kamera depan nih menggunakan webcamnya, itu yang kiri jadi kanan, itu mirror namanya. Kalau Bapak Ibu semuanya pengen nggak di mirrorin, ya udah tinggal diklik aja. Nah, biasanya saya juga mengklik di bagian kamera. Nah, di sini kamera di sini adalah nanti akan ada muncul beberapa list driver kamera. Kalau misalnya di laptop cuma satu. Kalau misalnya kameranya lebih daripada satu atau webcam yang dicolokkan kepada PC itu lebih daripada satu, berarti nanti akan ada beberapa input kamera. Nah, biasanya saya mencentang di HD ya supaya gambarnya jelas, kemudian mirrornya dihilangkan seperti itu. Nah, ini udah. Kemudian kita ke pengaturan audio. Nah, cek, lihat, perhatikan Bapak Ibu semuanya. Di bagian mic ya, di sini bagian mic. Nah, di sini pastikan mic kita jalan. Nah, ketika saya halo, maka ada equalizer yang jalan ya, seperti ini, sesuai dengan nada kita tinggi atau rendahnya. Kemudian untuk speaker juga pastikan drivernya sudah terinstall. Kalau udah nggak ada apapun berarti udah aman ya. Kemudian di sini di share screen ya biarin aja, di chat biarin aja. Background, nah kalau Bapak Ibu semuanya pengen menghidupkan suasana, mengganti background belakang kita, itu boleh di sini digantinya. Jadi background dan filter. Kemudian di sini juga kita bisa merecording atau merekam aktivitas kita pada saat live Zoom. Ya, dengan cara nanti akan ada. Nah, di sini ada beberapa yang bisa kita setting otomatiskan.
Kemudian di sini ada choose a location bla 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 bla. Nah, ini saya biarin aja karena nggak terlalu penting. Tapi kalau misalnya nanti Bapak Ibu semuanya pengen merekam aktivitas kita pada saat Zoom meeting, nanti saya ajarin. Kemudian di profile ya dibiarkan saja. Kemudian di statistik biarkan. Nah, kalau udah semuanya begini, udah aman. Yang paling utama adalah koneksi internet, kemudian video dan audio. Ya, kalau udah kita close. Kemudian, nah selanjutnya kita akan setup ya, kita akan setup si kamera yang saya pakai. Karena kebetulan di PC saya nggak ada kameranya, saya juga webcamnya nggak ada. Ada sih ada, tapi kurang jelas si gambarnya. Kita akan setup menggunakan aplikasi Droid Cam. Bapak Ibu semuanya silahkan aja pergi ke Google Chrome. Nah, ini untuk membuat HP Android menjadi kamera untuk PC ya. Nah, di sini ketikkan aja Droid Cam. Seperti ini. Kemudian kita pilih aja Depth ini. Nah, kemudian kita pilih untuk window. Nah, tergantung Bapak Ibu semuanya pakai apa laptopnya. Apakah pakai Linux, apakah pakai Windows? Kalau misalkan pakai Linux ya download untuk Windows. Kalau misalkan untuk Windows ya untuk Windows. Nah, seperti halnya seperti ini. Saya akan download untuk Windows. Nah, kita tunggu dulu. Kemudian kita langsung start. Ya, kita langsung start. Ya, tunggu sejenak. Nah, kita langsung install si aplikasinya. Kita close aja. Kita klik yes. Ya, kalau misalnya ada pemberitahuan kayak gini, kita next aja. Next. Ya. Nah, nanti bagaimana cara menghubungkannya? Nanti cara menghubungkannya kita akan menggunakan fasilitas WiFi. Jadi kita akan mengambil IP dari komputer untuk diambil di si HP-nya. Kita klik finish. Oke, sebentar saya akan ambil dulu handphone saya. Saya lupa tadi. Nah, ini saya sudah mengambil handphonenya. Nah, langkah selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Ya, di PC juga kita, maksudnya di handphone kita juga kita harus instalkan Droid Cam-nya. Sebentar, saya aktifkan dulu screen recordingnya, layar. Nah, oke. Jadi Bapak Ibu semuanya silahkan langsung pergi ke Bapak Ibu semuanya silakan langsung pergi ke Play Store. Kemudian di sini tinggal diketikkan aja Droid Cam. Droid. Nah, di sini sudah muncul Droid Cam-nya. Kemudian kita install. Oke. Nah, sambil kita menunggu download dan di handphonenya, kita buka dulu Droid Cam yang ada di komputer. Kita buka dulu. Nah, seperti ini. Oke. Nah, setelah ini akan proses penginstalan di handphone kita. Setelah itu kita langsung buka saja. Nah, kita next ya, kita izinkan. Oke. Nah, di si handphonenya sudah muncul IP Bapak Ibu semuanya ya. Nah, di sini ada IP-nya yang bagian WiFi IP ya. Kita ketikkan saja 192. Nah, di sini kita klik. Nah, di sini kita pakai USB juga bisa ya, tapi saya lebih suka pakai WiFi. Jadi nggak ribet ya. Ya, kita tinggal ketikkan aja 192 kemudian titik 168 titik 100.57. Setelah itu kita pilih start. Nah, di sini yang keren dari si Droid Cam ini, kita bisa dijadikan mic juga. Jadi kalau misalnya kita nggak punya mic kayak gini, kita juga bisa menggunakan mic yang ada di handphone kita. Dan ini cocok untuk Bapak Ibu semuanya yang nggak mau ribet pasang mic seperti yang saya pakai saat ini. Kita tinggal langsung aja klik start. Nah, oke. Nah, ini dia si kameranya sudah muncul. Halo, assalamualaikum. Nah, ini pastikan jangan dulu di close ya Bapak Ibu semuanya. Ini jangan dulu di close. Ya, ini aplikasinya jangan di close, kita minimize saja. Nanti kalau di close ya akan keluar. Nah, kemudian kita cek lagi di bagian setting di Zoom meetingnya, kemudian kita ke video. Nah, sekarang kita sudah ada webcamnya seperti itu ya. Nah, nanti di sini akan ada Droid
1, grade 2 dan lain sebagainya. Ya. Hello. Oke. Nah, setelah ini apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu semuanya? Oke, kalau misalkan kita sudah setting audionya, sudah setting si videonya dan lain sebagainya, kita tinggal melihat jadwal mengajar kita, kemudian kita petakan dari 1 minggu itu mau berapa kali ada pertemuan tatap muka, karena nggak mungkin ketika setiap pembelajaran itu menggunakan Zoom meeting. Ya, kalau misalnya di kampus itu nggak mungkin kan, karena kita ada beberapa faktor. Yang pertama adalah ya tentu saja kuota internet, kemudian ya menjadi beban juga ya untuk orang tua dan lain sebagainya. Kemudian ya faktor yang lainnya mungkin akan ada sedikit penolakan juga dari siswa mungkin ya, karena mungkin terlalu keseringan Zoom dan lain sebagainya. Jadi kita harus memanage waktu itu menjadi lebih lebih simple, dan juga benar-benar materi yang kita yang kita miliki itu tersampaikan kepada siswa. Ya, bisa 1 minggu belajar, 1 minggu tugas ya. Tugasnya kita bisa nanti masukin ke classroom untuk jadi kalau saya biasanya Bapak Ibu semuanya, supaya anak nggak jenuh itu 1 minggu saya kasih tugas dan 1 minggu saya bahas tugas yang saya berikan minggu sebelumnya. Nah, jadi seperti itu metode yang saya pakai untuk mengajar di pelajaran saya ya, terhadap siswa tentunya. Kebetulan saya mengajar ada beberapa mata pelajaran, dan itu benar-benar sangat terasa pengaruhnya antara siswa yang benar-benar hanya dikasih tugas saja, dan juga siswa yang dikasih tugas lalu minggu keduanya itu disampaikan melalui tatap muka virtual seperti ini. Oke, misalkan untuk membuat jadwal ya, atau misalkan kita udah punya jadwalnya, kemudian kita tinggal di setting aja membuat meetingnya. Nah, kita bisa agendakan. Ini cara membuat agenda meetingnya. Yang pertama, Bapak Ibu semuanya, langsung aja kita pergi ke meeting. Ya, di sini ke meeting. Kemudian yang selanjutnya adalah kita tambahkan meeting ya dengan cara tanda plus seperti ini. Nah, seperti ini. Kita agendakannya ada 3, ada schedule meeting melalui Zoom meeting, kemudian schedule menggunakan Outlook, dan juga Google Calendar. Kalau biasanya saya menggunakan schedule meeting yang pertama atau yang ketiga ya. Oke, kita pilih aja yang pertama, schedule meetingnya. Nah, seperti ini. Anggaplah misalkan sekarang tanggal 9 ya, tanggal 9. Misalkan saya akan mengajar itu tanggal 10 atau besok ya. Berarti kita di settingannya itu bedakan, karena bukan sekarang aja tapi di tanggal 10. Nah, di sini di bagian topik adalah topik apa yang akan Bapak Ibu semuanya sampaikan melalui virtual tersebut. Contoh misalkan saya pembahasannya adalah pembahasan bab 1 misalkan. Ini hanya sebagai contoh aja. Bab 1 tentang hardware komputer. Ya, misalkan ya, ini hanya contoh aja. Kemudian untuk bab pertama ini saya akan menjelaskannya itu di tanggal 10. Berarti kita pilih di startnya kita tanggal 10. Kemudian di sini pukul berapa atau jamnya jam berapa. Misalkan saya ngajar itu pukul 8. Nah, seperti ini. Kemudian, ini ya waktu yang diberikan yang gratis itu cuman berapa ya? 45 menit Bapak Ibu semuanya. Misalkan saya 40 menit. Ya, 40 menit di sini nih. Ya, 40 menit. Kemudian kita pilih misalkan 40 menit atau 45 menit. Nanti kalau misalnya habis waktunya akan reconnect kembali ya. Oke, kita pilih misalkan durasinya hanya 45 menit, atau kalau misalnya Bapak Ibu semuanya lebih daripada 45 menit, misalkan 1 jam, 2 jam, kita pilihnya yang duration hours atau jam. Misalkan 1 jam 45 menit dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan menitan, kita nolkan aja hoursnya. Kemudian ini biarkan aja. Kemudian meeting ID-nya ya ada 2 pilihan, ada generate automatically. Kalau generate automatically, setiap kita membuat meeting itu berganti-ganti si ID-nya. Tapi kalau misalkan kita pengennya pilih yang personal meeting, adalah tetap walaupun kita misalkan buat meeting kedua, ketiga, itu akan sama seperti itu.
Nah, kalau udah, tapi saya lebih enak sih di generate automatically ya, biar nggak ribet. Atau biar ya ada perbedaan lagi lah, random ya. Kemudian di security-nya, nah ini kodenya adalah password nanti yang akan kita kasih ke siswa. Contoh misalkan di sini pelajaran, atau saya memberikan kasih passwordnya itu tik 2021 misalkan, ini contoh ya. Kemudian yang selanjutnya, kalau ini udah, nah selanjutnya kita pilih ke bagian host ya. Bagian host ini kita itu sebagai host ya. Kita itu sebagai host artinya ya yang mengatur jalannya rapat tersebut. Nah, dia bertanya nih si aplikasi ini, apakah si host itu videonya mau on atau off. Nah, kalau off berarti mati kameranya, kalau on berarti hidup. Nah, biasanya saya on kan supaya lebih interaktif aja. Kemudian ini untuk partisipan itu murid yang nanti akan bergabung kepada Meet kita. Ya, biasanya saya di-on-kan juga ya biar kelihatan si anaknya gitu ya. Kemudian selanjutnya kita pilih advance. Nah, di sini ya udah biarin aja ya. Di sini untuk kalendernya kita pakai Google Calendar, tapi nanti kita tinggal di close aja kalau nggak mau diagendakan. Nah, di sini kita tinggal dipilih. Di sini ada allow participant to join any team. Jadi si partisipan atau si siswa itu bisa join kapan aja. Kemudian sini ada mute participant open entry. Nah, kalau saya sih biasanya nggak di mute ya, karena ada interaksi di sini. Kalau misalkan nanti ada siswa yang berisik, saya mute salah satu personal aja gitu. Ya, supaya ada interaksi. Ketika ada pertanyaan, kita langsung dengar si siswanya bertanya. Ya, kalau udah, kitanya udah, misalkan kita langsung aja di save. Nah, di sini akan ada di scheduling otomatis. Nah, kalau ada muncul kayak gini kita close aja. Kalau Bapak Ibu semuanya pengen di Zoom meetingnya pakai Google Calendar ya boleh, atau Outlook ya boleh, silahkan. Nah, otomatis Bapak Ibu semuanya kita sudah membuat suatu jadwal tentang pelajaran yang akan kita jelaskan secara virtual. Ya, berarti jadwal saya adalah hari besok atau tanggal 10 jam berapa tadi? Jam 8. Ya, berarti kita besok Zoom meeting dengan siswa. Lalu bagaimana untuk membuat schedule yang lainnya? Caranya sama seperti yang tadi saya lakukan, ya. Jadi sampai di sini kita udah sampai ke pembuatan jadwal, settingan awal untuk Zoom-nya. Saya kira untuk di part 2 cukup. Nanti kita akan ketemu di part ketiga. Nanti kita akan bahas tuntas bagaimana metode penggunaan Zoom saat live, apa aja yang harus diperhatikan dan sebagainya. Mungkin itu aja. Saya Man Budiman, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.